Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview MIDI controller yang ini ya, tipe 6 tombol. MIDI controller ini cukup versatil ya, jadi sangat multifungsi ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan lebih rinci. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, adaptornya menggunakan adaptor 9 volt negatif center ya. Biasa dipakai untuk adaptor-adaptor untuk efek gitar ya. Biasanya dalam pembelian saya includekan sebuah adaptor ya, adaptor standar seperti ini ya. Ini adaptor standaran ya. Kalau untuk dipakai di kamar saja saya rasa cukup. Ini lumayan low noise. Tapi jika sering dipakai untuk live atau di panggung, mungkin menggunakan adaptor yang lebih bagusan ya. Misalkan punya New X ini ya, adaptor orinya punya Nux. Ini sangat rekomend ya. Kemudian untuk koneksi, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu juga, untuk koneksi USB yang tipe ini ya, tipe seperti ini digunakan untuk koneksi ke efek digital yang USB ya. Misalkan ke efek digital New X ini ya, dia ada koneksi USB-nya di sini, jadi tinggal dikoneksikan saja USB ini dan USB ini. Mungkin di MIDI controller yang pernah saya buat juga ada yang koneksinya seperti ini ya. Nah, USB printer ini. Jadi ini berbeda ya dengan USB yang ini ya. Kalau USB tipe seperti ini, MIDI controllernya dikhususkan untuk koneksi ke laptop atau komputer ya. Jadi ini untuk koneksi langsung USB-nya ke PC ya, untuk kontrol plugin biasanya. Sedangkan tipe yang ini untuk koneksi ke efek digital, jadi perlu dibedakan ya. Kalau yang ini tidak bisa langsung ke PC USB-nya ya, tapi untuk efek digital. Kalau yang ini untuk ke PC tapi tidak akan bisa untuk efek digital ya, perlu diperhatikan untuk jenis koneksinya ya. Lalu bagaimana yang tipe ini jika ingin koneksi ke PC ya untuk kontrol plugin? Bisa lewat soket yang MIDI ini ya. Ada konverternya ya. Jadi MIDI bulat ini ke USB ya. Ada kabel konverter MIDI to USB. Jadi bisa untuk connect ke PC juga yang ini. Tapi lewat sini ya. Kalau USB yang ininya untuk ke efek digital. Seperti itu. Oke, langsung aja saya contohkan untuk koneksi yang ke efek digital ya. Di sini saya akan coba di New X ya. Perlu diketahui untuk koneksi yang pertama, langkah yang pertama adalah nyalakan dulu efek digitalnya terlebih dahulu ya. Lalu kemudian koneksikan USB-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi USB-nya sudah dikoneksikan, baru kita koneksikan atau kita nyalakan MIDI controllernya ya. Kalau misalkan tidak seperti itu, MIDI controller ini tidak akan terkonek ya. Jadi posisinya harus nyalakan efeknya, baru MIDI controllernya. Jadi ketika efek sudah nyala, dia akan men-scan ya untuk USB-nya. Mekanisme kerjanya seperti itu. Oke, di sini sudah bisa untuk pindah-pindahkan preset. Di sini ada panduan untuk tipe yang model 6 switch ini ya, manual booknya atau panduannya. Di sini teman-teman bisa dibaca ya untuk bagaimana pengoperasiannya secara detail ya. Oke, bisa dibaca di sini. Halaman pertama, kompatibilitas. Ini list efek-efek yang pernah dicoba ya. Ini support, artinya di sini support untuk koneksi ke efek-efek yang ini ya. Ada New X, Valeton, ada Boss. Boss juga ini hanya GT1 yang pernah dicoba ya. Untuk tipe lainnya belum tahu ya, belum pernah coba. Kemudian ada Zoom, ada Helix,
ada headrest. Untuk tipe-tipe efek digital, untuk di video-video channel YouTube saya ada beberapa efek digital, itu artinya sudah support ya, pernah dicoba. Sedangkan jika teman-teman ada efek digital tipe lain, mungkin harus konfirmasi dulu ya untuk support atau tidaknya. Jadi untuk koneksi ke efek digital itu secara umum ada dua cara ya untuk koneksi MIDI di suatu efek digital. Biasanya efek digital yang mempunyai soket MIDI seperti ini itu sudah dipastikan support MIDI ya, karena memang khusus diperuntukkan untuk MIDI ya. Kalau ingin memilih atau berencana memiliki efek digital dan ingin mengkoneksikan ke MIDI, cari yang ada soket seperti ini, itu sudah dipastikan support ya. Sedangkan untuk efek digital yang tidak ada soket MIDI seperti itu, hanya ada USB seperti NUX ini, itu ada beberapa yang support dan ada beberapa yang tidak ya. Sedangkan untuk NUX ini ataupun Valeton ya, Valeton juga cukup versatil ya, bisa dikontrol juga USB-nya lewat MIDI controller ya. Jadi untuk NUX atau Valeton ini sudah cukup canggih. USB-nya selain untuk koneksi data atau update firmware, dia juga diberikan akses untuk MIDI-nya ya. Jadi ini tergantung dari pabrikannya juga ya, dia membuka atau tidak akses untuk koneksi MIDI-nya ya lewat USB. Oke, seperti itu ya untuk koneksinya. Oke, kita kembali lagi di manual booknya tadi ya. MIDI controller ini juga punya kemampuan untuk koneksi ke PC. Jadi menggunakan kabel konverter ya, seperti yang tadi dijelaskan. Nanti saya akan coba juga di akhir ya. Adaptor yang digunakan adalah 9 volt 500 mA negatif center. Start awal, jadi seperti tadi ya. Nyalakan dulu efek digitalnya, baru kemudian MIDI controlnya. Tekan switch 1 untuk start awal, akan mulai dari bank 1 untuk Valeton dan Ampero di mini mode F ya. Bisa dibaca di sini ya. Untuk pindah modenya, tekan switch 1 dan 3 bersamaan. Oke, sebenarnya ini sudah saya pernah buatkan detail pengoperasiannya ya. Di sini ada beberapa mode. Misalkan di mode C ini ya, dia hanya pindah preset, CD, bank up, bank up, bank down. Jadi tombol-tombol ini tidak hanya bisa digunakan dengan mekanisme seperti tadi ya, tapi bisa di custom dan bisa juga di mapping ya. Yang dimaksud di custom, misalkan ini hanya urutan saja, ini bisa di custom ya, bisa memberikan nomor preset yang sesuai kita inginkan atau yang kita tuju. Kita pindah dulu di mode D ya. Nah, di mode D ini bisa mekanismenya custom ya. Misalkan ini kita ganti, kita tekan tahan, pilih nomornya, misalkan nomor 3, artinya dia preset keempat ya, 1D ya. Karena mappingnya dimulai dari 0, sedangkan preset di Linux-nya itu dimulai dari 1. Jadi kalau di sini 0, 1, 2, 3, artinya di sini 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Ini saya ganti juga, misalkan bebas ya. 7. 7 artinya preset ke 8. 8 itu 2D. Seperti itu ya. Bebas langsung ke tujuan preset yang kita inginkan. Oke. Untuk custom ini terdapat 6 bank disiapkan ya. Ini bank pertama 1, 2, 3, 4. Bank kedua 5, 6, 7, 8. Bank ketiga 9, 10, 11, 12. Begitu seterusnya ya.
sebanyak 6 bank, artinya ada 6 kali 4 ya. 6 kali 4 6 kali 4 itu 24. Jadi ada 24 preset yang bisa kita custom di sini ya. Dengan mekanisme 4 preset bank up bank down ya. Seperti itu. Di sini saya akan coba mengisi custom sebanyak 6 preset ya. 1 2 3, ini saya ganti. Misalkan 10 itu 3C. Ini 11 itu 3D. Tadi kan udah bank 1 1 2 3 4. Melanjutannya artinya kita harus ke bank up. 5 6. Ini 12 ya. Jadi bank pertama tadi 1 2 3 4, pindah bank lagi 5 6. Jadi saya isi coba, saya di sini saya akan coba isi 6 preset dulu. Dan jika ingin tombol ini di custom atau di mapping semuanya preset 66-nya, kita harus ke mode 1 ya, custom 6 switch bebas di sini. Jadi untuk setting 6 tombolnya sebagai preset itu ada di mode 1 ya. Kemudian perlu disetting juga di mode 2-nya. Untuk mengisi mode 2, nah di sini penjelasannya. Jadi kita perlu mapping dulu di mode 2 ya, untuk mengatur mode 1 ini di mapping sebagai apa ya di mode 2 ini. Misalkan tadi saya ingin di mode 1 ini semuanya preset untuk MG300. Di sini mode 2 switch satunya harus disetting sebagai apa? Ini ada pilihannya, 1 untuk PC preset USB, 2 PC preset, dan seterusnya. Sedangkan untuk preset MG300 USB itu 7. Artinya kita harus isi 7 di switch 1 di mode 2 ya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita coba di mode 2. Ini untuk pilihan switchnya. Oke, kita akan coba setting di switch 1 dulu. Switch 1 di sininya ingin kita ganti 7 ya, sesuai dari perintah manual book tadi, 7. Save. Oke, sudah 7. Switch 2 saya ingin setting 7 lagi karena semua tombolnya ingin saya jadikan preset. Harus isi 7. Switch 3 saya isi 7 lagi. 7, save. Ya, 7. Switch 4 saya isi 7 lagi. Ya, 7. Switch 5 saya ingin isi 7 lagi. Ya, 7. Switch 6 7. Oke. Semua sudah 7 ya di switch 1 ini. 7 switch kedua, 7 switch ketiga, 7 switch 4, 7 5, 7 6, 7. Oke, sudah sesuai dengan perintah di manual book tadi ya. Ya, ini isi di mode 2 pada switch 1 dengan 7 jika ingin preset ya. Saya sudah isi sebanyak 6 switch, diisi dengan 7. Sekarang kita buktikan untuk mode satunya. Kita pindahkan dulu ke mode 1.
Ya, kita udah di mode 1, kita cek dulu banknya, bank berapa ini ya. Tekan tahan ya untuk melihat banknya. Di sini disediakan sampai 4 bank. Kita bisa lihat di situ 4 bank ya. Kita cek di bank pertama. Ya, bank pertama semua tombolnya dijadikan preset. Sesudah ya disetting tadi di mode 2. Ya, seperti itu. Dan nomor presetnya itu sesuai tadi yang disetting di mode yang D ya. Isian presetnya sesuai dengan nomor preset yang disetting di mode D tadi di awal ya. Seperti itu ya cara settingnya. Sekarang misalkan kita ingin ganti, ini tadi di mapping untuk preset semua di MG300 ya. Bagaimana misalkan ini preset, ini saya ingin on off storm. Sebenarnya secara mekanisme bisa ya, secara MIDI controller bisa. Nah, kita coba saja ya, kita buktikan ya. Di mode 2, saya ingin tombol 3 tadi ya. Kita cek di tombol 3, ingin dijadikan on off storm. Oke, kita bisa cek di panduannya. Ya, jika kita ingin di USB tersebut menjadi storm, kita pilih di mode 2 ya. Kita pilih 3 untuk switch satunya. Ya, tadi kan pilih 7 untuk switch satunya. Sekarang saya masukkan 3, ingin menjadi storm. Ya. Seperti itu. Kita lakukan. Di switch 3, saya ingin jadikan storm. Artinya switch satunya kita harus masukkan kode 3. Ya, kode 3 di switch satunya. Ya, sudah ya, 3. Kemudian switch 2, 3, 4-nya ini perlu dimasukkan mapping sisinya. Kita bisa lihat switch 2, 4, 5. Switch 2 itu sisi numbernya, sisi value-nya, dan sisi value 2. Ya. Kita masukkan ya. Oke, artinya ini sisi value, ini sisi number, sisi value 1, sisi value 2. Ininya tadi kodenya sudah dimasukkan 3. Sisi value itu, sisi number itu adalah kode mapping dari storm. Mungkin di video sebelumnya saya pernah jelaskan tentang kode-kode untuk storm di MG300. Sisi value-nya misalkan untuk kompresor itu sisi value-nya saya masukkan 1 ya. Ini untuk kompresor 1. Atau e-effect itu 2. Kita coba e-effect aja ya. Kita masukkan 2. Ya, sudah 2. Sisi value satunya itu di dalam e-effect tersebut mau urutan e-effect berapa. Ini isinya misalkan e-effect ke-5. Efek ke-5 kalau nggak salah itu tube screamer. Kita save 5. Sisi value 2 nya kondisi off itu 0. Kita pilih 0 ya, 0, kita save 0. Ini tadi switch pertamanya 3, kodenya
Ini sisi value, sisi numbernya 2, EFX, blok EFX. Sisi value satunya ini 5, itu menunjukkan tube screamer dalam efek tersebut. Sisi value 2 itu off-nya 0 ya. Ini di switch 3 ya, di switch 3 ya. Ya, di switch 3. Kita buktikan di mode satunya ya. Oke, ini di mode 1. Ini tadi untuk perpindahan preset. Nah, ini tadi di mapping untuk stomp. Apakah dia berhasil? Nah, kita cek ya di DualX-nya. Kita bisa lihat di sini untuk efek mungkin kecil ya, tidak begitu kelihatan. Nah, kita bisa dilihat dia nyala mati ya. Ya, kita bisa lihat di situ ya, ini untuk pindah preset. Ini disetting untuk ya, nyala mati efek. Jadi secara mekanisme MIDI dia bisa seperti itu ya. Jadi bisa di mapping secara individual untuk apa tiap switchnya. Ini tadi pindah preset, sedangkan ini untuk on off EFX-nya ya. Ya, kita bisa lihat di situ dia nyala mati walaupun kecil ya, mungkin bisa kelihatan ya. Jadi secara mekanisme MIDI bisa ya, terbukti berhasil ya. Tiap tombol ini di mapping secara individual untuk tujuan masing-masing ya. Tapi kalau dilihat dari secara NUX-nya, mekanisme tersebut, perpindahan preset dan stomp secara seperti tadi itu dirasa kurang pas ya, karena biasanya preset itu akan mengikuti biasanya stomp itu akan mengikuti preset, tapi di sini dilakukan secara individual. Artinya secara MIDI bisa, hanya saja secara fungsi MG300-nya kurang pas, karena biasanya perpindahan stomp itu, perubahan stomp akan mengikuti preset biasanya. Kalau di sini dia terpisah ya, preset, tapi di sini dilakukan perubahan stomp. Ini agak janggal mungkin bagi si NUX-nya ya. Mungkin dengan mekanisme yang lainnya, yang varian yang MIDI controller lain itu lebih bagus ya. Kalau untuk tipe ini untuk perubahan stomp diikuti dengan perubahan preset itu kurang masuk ya, karena individual. Ada MIDI control tipe lainnya itu bisa ya, jadi perpindahan preset akan langsung mengikuti stomp-stompnya. Itu hanya ada di varian tombol yang lebih banyak ya, itu bisa dilakukan. Oke, seperti itu ya untuk mappingnya. Jadi mungkin terlihat agak rumit, tapi kalau sudah mengerti polanya sepertinya mudah ya. Oke, berikutnya saya akan coba MIDI controller ini di plugin ya. Kita koneksikan untuk ke PC dan untuk mengontrol plugin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengkoneksikan MIDI controller ini ke PC ya, atau untuk kontrol efek digital untuk kontrol plugin ya. Di sini kita butuhkan sebuah kabel konverter ya, konverter MIDI to USB. Jadi koneksinya dari MIDI ini ke USB. Jadi untuk koneksi ke PC itu tidak bisa lewat USB yang ini, karena ini peruntukannya untuk ke efek digital.
untuk ke USB direct itu ada lagi variannya yang ini ya. Nah, kalau variannya USB-nya printer ini memang dia langsung ke USB PC atau laptopnya, tapi ini tidak bisa untuk ke efek digital USB-nya, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba koneksikan. Oke, di kabel konverter ini terdapat dua soket yang bulat dan satu USB. Ini USB ke PC nanti ya, ke laptopnya. Kemudian ini koneksi yang mana? Jadi perlu dilihat di sini ada tulisan in dan out. Jadi kita pakai yang in untuk koneksi ke MIDI controllernya ya. Kemudian kita kasih adaptor. Kemudian USB-nya, ujung USB-nya ini ya, kita koneksikan ke PC. Oke, bagaimana settingnya di PC atau laptopnya? Oke, langsung aja. Oke, di sini saya akan coba di Gitarik 5 ya. Oke, di Gitarik 5 ada sedikit yang perlu disetting. Di sini ya, di file, audio, MIDI setting. Kita cek di MIDI-nya ya. Nah, ini sudah terdetek untuk kabel konverter tadi ya. Kita on kan jika masih off. Oke. Untuk prosedur atau penggunaan yang pertama, defaultnya untuk perpindahan preset. Kita bisa lihat di sini presetnya pindah ya, 1 2 3 4. Preset berikutnya 5 6 7 8. Preset berikutnya 9 10 11 12 ya, begitu seterusnya ya. Kita kembali ke preset awal ya. Berfungsi juga ya untuk kontrol plugin ini. Begitu juga untuk stom ya, tinggal di mapping aja seperti tadi ya. Masukkan sisi numbernya berapa, sisi number, sisi value 1, value 2. Mungkin yang sudah paham tentang mapping MIDI ya, seperti itu. Dan bagaimana cara memapping di MIDI-nya seperti tadi sama ya. Tinggal kita cek atau masukkan kode. Nah, kita bisa lihat di sini, kita tinggal masukkan kode di mode 2-nya untuk switch 1. Ini ya, sisi preset MIDI bulat, sisi preset MIDI bulat, atau yang sisi stom MIDI bulat. Jadi karena ini keluar dari MIDI yang bulat tadi ya, kita harus memilih kodenya di antara yang ini. Seperti itu, hanya bedanya di situ saja. Nanti kita bisa mapping tiap individual tombol-tombol tersebut ingin jadi apa ya. Seperti itu bisa ya. Oke, kemudian di sini mapping untuk expression pedal ya. Oh iya, di sini yang terakhir saya akan coba jelaskan mapping untuk expression pedal. Jadi ini bisa dikoneksikan juga ke expression pedal ya, lewat soket ini. Kita coba saja. Ya, ini ada expression pedalnya. Kita koneksikan saja ke sini. Ya, ke sini ya. Di sini ada switch ya, switch kecil. Jika ke arah kanan artinya on ya untuk expression pedalnya. Jika ke arah kiri off untuk expression pedalnya. Seperti itu ya fungsi dari saklar ini untuk on off kan expression pedal ini ya. Sekarang kita on kan ya ke arah kanan artinya untuk expression pedalnya. Sebelumnya kita tambahkan dulu expression pedal di preset misalkan ya. Kita coba masukkan preset pitch ya, pitch pedal. Bagaimana cara mappingnya ya? Jadi kita pilih option. Di sini ada menu ya. Misalkan kita add controller ini ya. Misalkan ini ada menu ini. Kemudian kita learn. Ya sudah ya. Iya ternyata sisi 127.
ya, sudah di mapping. Kemudian menu, kita ingin kontrol apa untuk expression pedal tersebut. Misalkan pitch, tadi sudah kita masukkan pitch dan pergerakan pedal, ya, seperti itu. Kita coba. Nah, dia bergerak ya, sudah ya termapping. Kemudian di MIDI control ini untuk expression itu sisi mapping sisi 127 nya kita bisa rubah-rubah ya, tidak selalu harus 127. Bagaimana caranya ya? Caranya itu kita pindah ke mode B ya, pindah ke mode B, kemudian di bank yang ke-6 ya, bank ke-6 dan switch yang 5 ini kita isi saja custom nomor berapa itu untuk mapping expression ya. Kita lihat di sini di mode B bank ke-6 switch yang ke-5 kita mapping saja ini, dan dia akan memapping dari nomor sisi expression pedalnya ya. Kita buktikan saja ya. Ini sudah di bank 6 mode B dan switch 5. Kita ganti saja, misalkan 5. Kita tekan tahan, save ya, sudah ganti 5, atau bisa dikatakan 6 untuk preset, karena ini mode B adalah preset sebenarnya, tapi digunakan untuk mapping expression pedal tadi ya. Sekarang kita buktikan, kita mapping lagi learn ya, dia sudah ganti ke sisi 5 ya, karena kita sudah rubah, jadi mappingnya sudah ganti dia ya, sisi 5. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.